Pertama, kita akan goreng jengkol terlebih dahulu dan juga goreng terong. Ini terong hijau yang kecil-kecil bulat ya teman-teman, yang biasanya digunakan buat lalapan. Kalau misalkan udah, silahkan kalian tiriskan lalu kita buat sambalnya. Ini sama seperti biasanya, ada cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita masak-masak nih ya, kita orak-arik. Lalu jika sudah, kita bisa masukkan terong dan juga jengkolnya. Jangan lupa untuk perbumbuan seperti biasanya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Masak dengan tingkat kematangan sesuai dengan selera. Aduk-aduk hingga rata dan sambal terong jengkol siap disajikan. Pertama kita akan oseng bawang merah, bawang putih, diorak-arik hingga tercium aroma wangi. Jangan lupa juga masukkan daun salam, serai geprek, dan juga lengkuas. Kita akan oseng-oseng kembali hingga tercium aroma yang sedap. Lalu kita masukkan ayam kampungnya. Kita akan masak setengah matang terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa tambahkan air dan juga kita masukkan santan. Berikutnya kita akan masak lagi hingga semua bumbunya meresap. Lalu kita juga akan tambahkan irisan seperti tomat hijau, tomat merah, cabai rawit, cabai merah, dan juga daun bawang. Kita masak hingga ayamnya ini empuk dan bumbunya juga meresap. Tambahkan bumbu juga seperti penyedap rasa, garam, dan juga gula. Diaduk hingga rata. Jangan lupa untuk dicicip. Jika sudah pas, maka garam asam ayam kampung siap disajikan. Pertama kita akan masak bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang sudah kita haluskan. Kita orak-arik, kita masak hingga setengah matang dan juga tercium aroma wangi. Berikutnya kita masukkan petai, kita oseng-oseng lagi biar bumbunya tercampur rata. Lalu kita masukkan potongan tongkol yang sudah kita goreng sebelumnya. Berikutnya kita tambahkan sos tiram, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Untuk rasa asamnya kita akan tambahkan air asam. Kita beri air secukupnya. Lalu kita masak hingga semuanya matang atau airnya sudah mendidih. Biasanya cirinya seperti itu. Jika sudah, maka tongkol pete asam pedas siap untuk disajikan. Sangat cocok untuk dimakan dengan menggunakan nasi hangat. Pertama kita masak terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang sudah kita haluskan. Kita masak hingga wangi, lalu masukkan juga bumbu rendang. Kita orak-arik hingga semua bumbu tercampur rata. Berikutnya kita masukkan juga ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai geprek. Lalu kita orak-arik dan kita masukkan daging sapi yang sudah kita presto beserta jengkol yang sudah kita rebus dan kita geprek. Kita masukkan air dan juga santan kental. Lalu kita masak kembali hingga airnya menyusut. Jangan lupa untuk berikan perbumbuan seperti garam, gula, dan juga penyedap rasa. Masak hingga airnya menyusut. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Berikutnya, rendang daging sapi dan jengkol siap untuk disajikan. Masukkan bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan juga ebi. Kita orak-arik, kita masak hingga tercium aroma wangi atau cabainya sudah tidak beraroma langu lagi. Berikutnya, kita masukkan daun pakis mentah. Ini warnanya masih fresh, hijau gitu ya, cantik banget. Berikutnya, kita aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata. Jika sudah, kita masukkan juga bunga pepaya yang sudah kita rebus sebelumnya. Fungsi daripada merebus adalah untuk menghilangkan getah dari bunga pepayanya. Kalau sudah, kita aduk hingga bumbunya tercampur rata, lalu masukkan bumbu seperti garam, gula, dan juga penyedap rasa. Jika sudah, kita masak lagi, kita aduk-aduk, kita campur. Kita bisa memasak sesuai dengan tingkat kematangan bunganya, itu sesuai dengan selera. Apakah mau lebih lembek atau masih kasar, itu opsional ya. Jika sudah, oseng pakis dan daun pepaya siap untuk disajikan. Pertama kita masukkan bumbu halus seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga merica. Kita orak-arik sebentar, lalu kita masukkan daun salam, kita orak-arik lagi hingga bumbunya ini
matang. Berikutnya kita masukkan kentang yang sudah kita potong-potong sebelumnya. Kita campurkan dengan bumbu. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan iga yang sudah kita rebus ataupun bisa di presto. Ini opsional ya. Berikutnya kita tambahkan air. Lalu kita beri juga perbumbuan seperti kecap, garam, gula, dan juga penyedap. Kita masak hingga airnya meresap ke dalam kentang maupun juga iga. Kita tunggu hingga airnya menyusut ya. Jika sudah menyusut, maka semur iga sapi siap disajikan. Pertama kita panaskan air, berikutnya kita kasih sedikit minyak. Kita masak hingga mendidih, lalu kita masukkan kerupuk. Fungsi dari minyaknya adalah supaya kerupuknya ini terpisah satu-satu, jadi nggak lengket. Di samping itu kita bisa memanaskan minyak secukupnya aja. Ini jika sudah panas, kita bisa masukkan ke bumbu halus yang sudah kita siapkan, yang terdiri dari cabai, bawang putih, kencur, garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Takarannya semua sesuai dengan selera teman-teman semua. Dan kita kasih juga potongan daun bawang. Jika udah, kita bisa cek apakah kerupuknya, teksturnya sudah matang sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah matang, kita tiriskan, lalu kita masukkan ke bumbu halusnya. Kita aduk-aduk, kita carut hingga merata. Seblak cobek ala Rafael siap disajikan. Pertama kita panaskan minyak, lalu kita masukkan bumbu halus seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, jinten, biji pala, merica, serta bunga cengkeh. Jika sudah, kita masak sebentar, lalu kita masukkan serai geprek, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, kayu manis, asam jawa, serta kapulaga. Kita masak hingga tercium aroma wangi atau sudah sedikit lebih matang. Jika sudah, kita bisa tambahkan santan. Kita menggunakan santan kental ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya semua bumbu tercampur rata. Berikutnya kita bisa masukkan tunjang atau kaki sapi yang sudah kita rebus sebelumnya, atau bisa juga di presto buat teman-teman yang punya presto. Lalu campurkan dengan bumbu dan kita bisa tambahkan air juga secukupnya sesuai dengan selera. Kita akan masak hingga airnya mendidih dan jangan lupa untuk diberi bumbu seperti garam, gula, serta penyedap rasa. Jika bumbu sudah meresap dan tunjang atau kaki sayur sudah matang, maka gulai tunjang siap disajikan. Pertama kita akan marinasi ayam menggunakan bumbu racik, tepung maizena. Kita aduk hingga tercampur rata, lalu kita diamkan hingga 30 menit. Berikutnya kita panaskan minyak untuk kita goreng ayamnya hingga berwarna kuning kecoklatan dengan menggunakan api sedang. Lalu untuk bumbu halusnya kita bisa masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, serta cabai rawit. Kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata, tercium aroma wangi atau langunya sudah hilang. Jika sudah, kita bisa tambahkan gula merah. Lalu kita tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir, dan juga asam jawa. Kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata, lalu kita tambahkan air sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk dicicip dan kita masukkan ayamnya, kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jika sudah, maka ayam bumbu rujak siap disajikan. Kali ini kita mau masak oseng jengkol. Nah, kali ini kita goreng dulu irisan jengkol yang sudah kita cuci bersih. Kita goreng sampai matang. Lanjut kita oseng lagi irisan bawang putih, bawang merah. Kita oseng sampai wangi dan layu. Lanjut tambahkan irisan cabai dan juga ada tomat sedikit. Ini cabainya campur. Aduk-aduk. Kita oseng sampai layu dan wangi. Nah, udah wangi banget, kita tambahkan sini dia pakai udang sungai yang ukuran kecil-kecil, itu enak banget, manis banget dari udang sungainya. Lanjut kita aduk-aduk dan di sini Dina juga pakai buah lenca biar lebih enak. Ini dia lencanya, tanpa digoreng langsung cemplung-cemplung aja. Jangan lupa tambahkan perbumbuan seperti garam, tidak rasa sesuai selera. Jangan lupa dites rasa dan yang terakhir kita masukkan gorengan jengkol tadi. Jengkolnya wangi. Lanjut kita aduk-aduk. Nah, singkat waktu kalau udah merata, ini udah jadi oseng jengkol, lenca, udang sungainya, nih wangi banget guys. Tuh.